Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kita sedang memasuki masa Advent, masa penantian, masa harapan, masa persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi pertanyaan penting yang diajukan kepada kita hari ini adalah, apakah kita benar-benar sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus? Dari mana sebenarnya Yesus datang, dan apakah kita sungguh percaya bahwa Ia diutus oleh Allah? Banyak orang seperti kaum Farisi pada zaman Yesus bisa saja menjawab dengan cepat, "Saya percaya." Namun kehidupan sehari-hari mereka dan seringkali juga kehidupan kita berkata lain. Kita mungkin rajin berdoa, datang ke gereja, atau melakukan kewajiban rohani, tetapi tanpa hati yang sungguh menyala karena cinta kepada Tuhan. Kita mengikuti Yesus hanya separuh hati, hanya sejauh tidak mengganggu kenyamanan kita. Kita mengukur iman bukan dengan kasih, melainkan dengan kemudahan dan kebiasaan. Namun jika Yesus benar-benar datang dari Allah, bukan hanya seorang guru bijak, melainkan Putra Allah sendiri, maka tidak seorang pun dari kita berhak mengubah atau melunakkan ajarannya. Hidup kita seharusnya menjadi cermin yang jernih dari Injilnya. Sejauh kita mengenal ajaran Yesus, sejauh itu pula hidup kita seharusnya menampakkan kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan pelayanan yang nyata. Saudara-saudari, kaum Farisi juga tampak saleh di mata orang. Mereka menaati hukum dengan ketat, bahkan menambahkan aturan-aturan baru agar tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi ketika Sang Mesias hadir di tengah mereka, mereka gagal mengenalinya karena hati mereka kosong dari kasih. Mereka melakukan hal yang benar, tetapi dengan alasan yang salah, demi diri sendiri, demi pujian, demi status rohani di hadapan orang lain. Mereka melakukan hukum tetapi tanpa cinta. Saudara-saudari, apakah iman kita juga seperti itu? Apakah kita melakukan hal baik hanya agar dilihat, dihargai, atau merasa diri lebih baik dari orang lain? Atau kita melakukannya karena kasih kepada Allah dan sesama? Iman sejati bukan hanya percaya dengan bibir, melainkan mengasihi dengan hati dan bertindak dengan kasih. Maka masa Advent ini menjadi undangan bagi kita untuk memperbarui iman yang nyata dalam perbuatan, bukan iman yang hanya berhenti di kepala atau di kata-kata, tetapi iman yang mengalir dari hati yang mencintai Tuhan. Disinilah Bunda Maria menjadi teladan kita. Selama 9 bulan, ia menantikan kelahiran Yesus, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan kasih dan penyerahan total. Ia percaya tanpa ragu, taat tanpa syarat, dan menyambut Allah dengan hati yang bersih. Maria mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati tumbuh di dalam hati yang penuh kasih. Maka mari kita meladani Maria. Jika kita belum berdoa dengan sungguh di masa Advent ini,
masih ada waktu untuk memulainya. Jika hati kita masih dipenuhi oleh kesibukan dan keegoisan, masih ada kesempatan untuk mengosongkannya dan mengisinya kembali dengan kasih Tuhan. Jika iman kita mulai pudar, mintalah agar Bunda Maria membantu menyalakannya kembali di dalam diri kita. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya ingin kita berkata, "Aku percaya," tapi juga hidup seolah-olah iman itu nyata. Iman yang tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam tindakan kasih, pelayanan, pengampunan, dan kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, iman sejati bukan hanya percaya dan kata-kata, tapi hidup dalam kasih yang nyata. Iman yang bertumbuh di sisi Maria akan selalu mengarah pada Yesus, Sang Kasih yang datang ke dunia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.